Yes, tepat jam 6:05 waktu Indonesia Barat. Kita akan memulai kelas kita hari ini. Soalnya jelas ya, ini soalnya menggunakan gadget yang berbeda. Semoga kedengeran semua aman, jelas. Sip, mantap, jelas semua ya. Oke, ini adalah episode kita ke-23 dan sekaligus episode terakhir kita di tahun 2020 ini. Oke, karena kalau kita hitung 2 minggu lagi, hari Jumat 2 minggu lagi itu tepat tanggal 25. Jadi kayaknya ya 25 Desember semua pada Natalan lah ya. Kayaknya good kalau kita take time buat merayakan Natal bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang terkasih. Jadi kita bakal libur 2 minggu lagi dan kita akan melanjutkan 5 pasal yang tersisa di kitab Matius di tahun 2021 yang akan datang. Oke. Gak apa-apa ya, kita libur sekali ya. Sip. Oke, kita langsung masuk aja ya ke kelas hari ini. Saya akan coba hari ini cukup rumit pembahasannya, nggak rumit sih, tapi semoga semua bisa enjoy juga. Sebelumnya, seperti biasa kita recap dulu apa yang kita belajar terakhir kali di Matius 22. Multimedia boleh bantu saya tampilkan. Aduh. Semua sehat ya, sehat ya. Oke, jadi pertama receive the invitation, receive the righteousness. Ada sebuah undangan yang Tuhan kasih buat kita untuk masuk ke pestanya kerajaan surga. Dan ini hanya by grace alone. Kita perlu menerima dengan iman, jubah kebenaran, yaitu keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Oke, dan yang kedua, river God, respect the government. Kita ingat kita punya 2 kewarganegaraan. Yang pertama sebagai warga negara kerajaan surga, kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Dan sebagai warga negara Indonesia, atau dimanapun Anda berada, tentunya kita juga punya tanggung jawab terhadap pemerintah kita. Dan terakhir, know the word, know the power. Mari nggak sekedar cuman punya status Kristen doang, nggak sekedar lahir baru masuk surga doang, tapi terus belajar untuk semakin mengerti firman Tuhan, supaya kita punya mengalami kehidupan yang penuh kuasa. Oke, itu rekapan dari kelas kita yang terakhir. Kalau sudah melewatkannya, seperti biasa, sudah bisa nanti masuk ke YouTube-nya ECC Church, dan linknya bisa sudah ambil dari profil Instagram saya, Aryan Dave. Oke, kita akan masuk ke pasal berikutnya hari ini, Matius 23. Dan saya kasih judul pasal ini, Lamentation of Love. Ratapan kasih. Ratapan kasih, Lamentation of Love. Kalau saudara menggunakan Alkitab yang hurufnya berwarna, saudara akan, kalau saudara baca Matius 23 ini, saudara bakal lihat bahwa 99% dari seluruh pasal 23 ini ditulis dengan menggunakan warna merah, yang artinya apa? Artinya seluruh pasal ini adalah perkataan dari Yesus sendiri. Oke, jadi kalau di Alkitab yang ditulis merah itu berarti perkataan Yesus. Terjemahan New King James memberikan judul pasal ini Woe to the Scribes and Pharisees, atau ucapan duka untuk para ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi nanti kita bakal lihat bahwa ada 8 ucapan duka yang bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia lebih seperti hardikan, karena semuanya dibilang celakalah kamu, celakalah kamu. Nanti kita bakal lihat sama-sama ya. Tapi menarik banget bahwa ini adalah kebalikan dari sabda bahagia. Kalau saudara ingat kelas kita yang kita bahas tentang Sermon on the Mount, itu ada the Beatitudes, ingat ya, khotbah Yesus di bukit yang disebut sebagai sabda bahagia. Dan semua kalimat di sabda bahagia diawali dengan berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu. Masih ingat? Nah, sementara di pasal ini semua ucapan duka ini diawali dengan celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Jadi menarik, sangat berkebalikan. Dan kenapa saya kasih judul Lamentation of Love? Karena kata woe to you atau celakalah kamu ini dalam bahasa Yunaninya ini menggunakan kata owai, yang artinya ini ekspresi yang mengandung kemarahan sekaligus kesedihan. Nah, kita kan tahu ya bahwa Yesus, dia adalah pribadi yang sangat sabar, sangat lemah lembut, betul nggak? Nah, tapi di pasal ini Yesus mencurahkan kemarahannya, dan tentunya bukan marah-marah
berdasarkan ego seperti yang kita sering marah-marah gitu ya, kayak kita enggak tentunya, melainkan kemarahan yang berasal dari hati yang hancur, hati yang sangat bersedih, melihat manusia-manusia yang sangat dikasihinya, ternyata begitu keras kepala dan menyimpang sangat jauh dari rencana Tuhan. Jadi kalau nanti kita baca, Yesus bilang, celakalah kamu, itu bukan Yesus lagi mengutuki orang, itu enggak, dan bilang, mampus lu, gitu. Enggak, bukan begitu ya. Tapi justru Yesus menyayangkan nasib para ahli Taurat, para orang Farisi, mereka yang harusnya sebagai pemimpin dari umat pilihan Tuhan. Tapi ternyata mereka menyimpang. So Yesus bersedih karena itu. It's a lamentation of love. Sebuah ratapan yang timbul dari hati yang penuh kasih. Oke, itu yang bakal kita lihat sama-sama di pasal ini. Oke, mari kita mulai dari awal. Matius 23 ayat yang pertama sampai ketiga. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Di sini sekali lagi kita lihat, Yesus menekankan pentingnya kita tunduk pada otoritas. Dikatakan bahwa ayat 2 ya, ahli-ahli Taurat nih dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Apa sih ini kursi Musa atau Moses seat ini? Itu ada gambarnya di layar. Ini adalah kursi dari batu yang biasanya diletakkan di depan sinagog, di bagian depan sinagoga, di mana orang yang mengajar, para rabi itu yang duduk itu akan duduk di situ dan mereka mengajar firman Tuhan sambil duduk di kursi Musa ini. Jadi ini kursi yang melambangkan authority di sebuah sinagog. Oke, itu ada gambarnya ya. Jadi para rabi duduk di situ sambil mengajar. Dan Yesus bilang pada orang banyak bahwa ada respect yang tetap harus mereka berikan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Bukan karena tingkah laku mereka yang baik, karena udah jelas para ahli Taurat ini enggak banget kelakuannya ya. Tapi tetap harus direspekin. Kenapa? Karena mereka duduk di kursi Musa. Because they sit on a place of authority which is ordained by God. Oke, jadi saudara, ini pelajaran penting buat kita. Bahwa sekali lagi, para pemimpin di atas kita, itu mungkin bukan orang-orang yang sempurna. Betul ya? Orang tua kita di rumah nggak sempurna, guru kita di sekolah, bos kita di kantor, pejabat pemerintah di negara kita, mereka bukan orang-orang yang sempurna. Bahkan mungkin banyak tingkah laku dan perbuatan mereka yang ngaco banget, enggak banget. Seperti para ahli agama di zaman Yesus ini. Nah, kita bukan disuruh untuk menganggap benar kesalahan mereka, tentunya enggak ya, salah ya tetap salah gitu ya. Kita juga enggak harus setuju dengan setiap pendapat dan kebijakan mereka, enggak harus. Tapi kita bisa tetap menghormati mereka. Oke, enggak harus setuju, tapi tetap menghormati. Why? Because they sit on a place of authority. Karena Tuhan taruh mereka di atas kita, dan Tuhan pasti punya tujuan untuk itu. Oke, jadi kita perlu tetap menghormati mereka karena mereka duduk di kursi Musa ini, oke, a place of authority. Bahkan di ayat 3 kalau kita baca dibilang kalau yang mereka omongin itu benar, ya lakuin aja apa yang mereka omongin itu. Meskipun mereka sendiri nggak ngelakuin gitu. Nah, kita kan seringkali kita bilang gini nih, kalau ada pemimpin kita misalnya ngasih tahu yang benar tapi mereka nggak kayak gitu, kan kita pasti bilang apa? Dia mah ngomong doang tuh, sendirinya enggak, mana gitu kan. Pejabat pemerintah bilang jangan korupsi, taunya sendirinya ketangkep basah korupsi misalnya. Nah, tapi masa gara-gara itu lalu kita juga sebagai rakyat ikutan korupsi juga kan enggak ya. Jadi ya udah, kalau mereka kayak gitu biarin aja. Jangan lalu gara-gara mereka nggak ngelakuin apa yang benar, kita juga ikut-ikutan, ya udah berarti gue juga nggak usah ngelakuin yang benar. Enggak dong. Kalau kita tahu kebenaran, ya kita melakukan kebenaran. Bukan karena ikut-ikutan orang, termasuk pemimpin kita. Oke? Let's stand for what is right, even when it means standing alone. Berdirilah buat kebenaran, meskipun cuma engkau sendiri yang melakukannya. Oke? Jadi kalau pemimpin kita nggak benar, tapi mereka mengucapkan hal yang benar, ya kita ambil yang positifnya, kita lakukan yang benarnya. Sip, amin, amin, amin. Oke. Jadi baik lagi, para ahli Taurat dan orang Farisi ini, mereka jelas bukan orang-orang yang berintegritas.
Kan integritas itu kan doing what you say and saying what you do, betul ya? Apa yang kita omongin dan yang kita lakuin sejalan antara omongan sama kelakuan. Nah, ini para ahli agama ini, mereka omongannya sih bagus, pengajarannya bagus, tapi sayangnya kelakuannya nggak sejalan sama itu. Kita di ayat berikutnya, di ayat 4. Ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. Oke, interesting banget kalau saudara baca di Alkitab terjemahan The Message. Ini kalau saudara baca perikop ini judulnya lucu banget. Judulnya adalah Religious Fashion Show. Kalau saudara boleh buka Alkitabnya versi The Message, dibilangnya Religious Fashion Show. Jadi benar-benar cuma kayak fashion show aja. Mereka pakai baju yang gagah, pemuka agama gitu kan. Wah, kayaknya indah gitu ya. Busananya, penampilannya keren. Tapi ya udah itu doang, di luar doang. Ayat 4 bilang mereka ini mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Dan betapa ini kontras dengan yang Yesus sendiri tawarkan buat kita. Ingat di Matius 11, waktu Yesus bilang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Lihat bebannya orang Farisi, ahli Taurat, ini berat banget. Sementara bebannya Yesus ringan. Rasul Petrus bahkan bilang bahwa saat kita berusaha untuk hidup sempurna sesuai aturan agama, itu kita sedang meletakkan beban yang mustahil dipikul, dan bahkan dibilang kita sedang mencobai Tuhan. Lihat di Kisah Rasul 15 ayat 10 di layar ada, ini Petrus yang bicara ya. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pertengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. See guys, jadi kalau kita sekedar mengikuti aturan agama nih ya, kita bakal stres, kita bakal merasa hidup kita semakin penuh dengan beban yang berat. Hidup udah susah, makin susah dengan semua aturan agama ini. Karena aturan-aturan agama itu begitu banyak dan mustahil untuk bisa kita ikuti semua dengan sempurna. Makanya Petrus bilang itu kuk yang tidak dapat dipikul. Nenek moyang kita nggak bisa, kita juga nggak bakal bisa, anak-anak kita juga nggak bakal ada yang bisa. Tapi kalau kita mengikuti Yesus, Yesus bilang apa? His yoke is easy, his burden is light. Jadi hidup benar itu nggak bisa dengan usaha kita sendiri. Kita perlu datang kepada Yesus dan kasih karunia-Nya yang akan memampukan kita. Amin. Jadi jangan pilih beban aturan agama, pilihlah bebannya Yesus. Karena Yesus yang akan memampukan kita. Hidup mengikuti agama, stres pasti, frustasi. Hidup mengikuti Yesus, ada kelegaan di situ. Kita beban berat datang sama Yesus dan dibilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Oke. Lanjut, masih soal Farisi ini ayat 8. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Oke. Waduh, gimana nih? Kata Yesus, nggak boleh jadi rabi atau pengajar. Nggak boleh panggil orang bapak. Loh, ini tapi saya punya bapak rohani, gimana nih? Terus nggak boleh panggil orang pemimpin. Waduh, gimana nih? Oke. Tentu yang Yesus maksud bukan secara harafiah seperti itu ya. Karena kalau kita baca di ayat-ayat lain, penggunaan gelar-gelar seperti ini ternyata nggak masalah. Yesus sendiri jelas dipanggil rabi oleh banyak orang. Kemudian Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus bilang, aku yang telah menjadi bapamu. Dan Paulus memanggil jemaat sebagai anak-anaknya. Berarti jadi bapak rohani nggak apa-apa. Gitu kan. Jadi yang salah bukan menjadi rabi, menjadi bapak rohani, atau menjadi pemimpin. There's nothing wrong with having that title and function. Itu semua bagus. Yang salah adalah ketika kita menjadi seperti para ahli Taurat ini, di mana gelar dan jabatan mereka itu disalahgunakan untuk memuaskan pride dan ego mereka. Sehingga mereka akhirnya menganggap mereka lebih hebat, orang lain lebih rendah. No ya, power is for serving. Kita harus sering belajar itu.
Jadi buat Anda, Bapak Ibu Saudara, yang udah ada pemimpin, Bapak rohani, pengajar, ada yang punya jabatan, that's good. Tapi mari selalu miliki kerendahan hati dan jadi sahabat untuk orang-orang yang ada pimpin. Oke? Saya pernah ngobrol dengan seorang teman saya, peneliti, dia buat riset tentang cara pandang generasi terhadap pemimpin, khususnya pastor ya dalam konteks kerohanian. Nah ternyata ada perubahan cara pandang dari generasi ke generasi. Ini menarik banget. Jadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, sempat ada sebuah generasi yang dulu, mungkin sebagian di sini pernah mengalami ini, ada generasi yang dulu melihat pastor itu sebagai dewa. Oke, dan terkutip dewa ya. Jadi suara pastor, suara pemimpin, suara bapak rohani, itu seperti suara Tuhan yang mutlak harus didengerin. Makanya zaman dulu ngetren banget, pemimpin bisa bilang, oh Tuhan bilang kamu harus nikah sama dia. Oh, dan kita ketakutan, wah kayaknya bener nih itu jodoh gue berarti karena pemimpin gue bilang begitu. Ini terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Hari ini masih ada tapi nggak banyak lah, sedikit yang masih mempraktekkan cara pandang seperti ini. Oke, itu generasi yang dulu melihat pastor sebagai dewa. Oke. Nah, tapi kemudian generasi berganti dan kemudian ada generasi berikutnya, generasi kedua, yang mereka melihat pastor itu sebagai selebritis. Oke, mungkin sebagian ada yang mengalami ini juga. Kayaknya pastor adalah sosok yang jauh di sana, di bawah spotlight, di panggung. Sementara aku hanyalah jemaat kecil yang duduk di belakang, gitu kan. Dan pemimpin menjadi sosok yang dikagumi, luar biasa, tapi untouchable. Betul? Aduh, kayaknya nggak mungkin bisa ngobrol sama pemimpin, nggak mungkin banget. Mereka itu cuma figur yang superhero di depan sana. Nun jauh di sana. Sampai sekarang pun masih ada beberapa pastor yang seperti ini ya. Tapi di kita pastinya enggak. Kenapa di kita enggak? Karena kita melihat generasi yang ketiga. Ini semua hasil riset ya. Ini hasil survei riset dari teman saya yang mengambil doktoral di bidang teologi. Nah, dia bilang generasi yang sekarang beda lagi. Generasi yang sekarang itu mereka ingin melihat pastor dan pemimpin sebagai sahabat. Oke, tadi yang pertama lihat sebagai dewa, terus yang kedua lihat sebagai selebritis. Tapi generasi yang sekarang mereka pengen lihat pemimpin sebagai sahabat. Mereka pengen pemimpin yang menjadi pribadi yang dekat. Mereka pengen bisa ngopi bareng, ngobrol, oke, naik sepeda bareng sama Pastor Nala. Kalau di kita, di tempat lain belum tentu bisa kayak gitu. Tapi memang itu yang diinginkan generasi ini. Mereka oke banget dengan pemimpin yang vulnerable, yang berani mengakui kesalahan. It's okay buat mereka. Mereka nggak mencari pemimpin yang sempurna. Mereka pengennya justru leader yang real, apa adanya. Nggak fake, nggak terlalu bagus, tapi dekat. Bisa ngerumpi bareng, gitu ya, bisa curhat-curhat bareng. Nah, itu yang dicari oleh generasi yang sekarang ini. Ini kata penelitian teman saya. Oke. So, sekali lagi, saya mau mengencourage buat Bapak Ibu Saudara yang ada pemimpin atau Bapak rohani, let's be real. Oke, let's be humble and be a friend. Jadilah sahabat yang bisa duduk bareng, makan bareng, olahraga bareng, apapun itu, dengan orang-orang yang ada pimpin. Karena itulah kebutuhan generasi ini. Amin. Oke. Oke. Lanjut ya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke 8 ucapan duka yang diucapkan Yesus kepada para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sekali lagi, saya tegaskan, ini adalah lamentation of love. Karena Yesus mengasihi semua orang. Yesus marah dan membenci dosanya, tapi Yesus mengasihi orangnya. Oke, Yesus nggak benci sama orang Farisi. Yesus membenci kelakuan mereka. Oke, dan ini prinsip yang I think kita perlu pegang juga sebagai orang Kristen. Love the sinners, hate the sin. Oke, bencilah dosanya, jangan benci orangnya. Yesus tuh nggak pernah benci sama orang. Yesus selalu mengasihi orang, tapi dia benci, dia marah sama dosa. Nah, kita bakal lihat 8 kemarahan Yesus di sini. Oke, yang pertama di ayat 13. Yesus bilang, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Nah, lu sendiri yang nggak masuk, merintangi mereka yang berusaha masuk lagi. Dan di sini Yesus lagi menggunakan kata munafik dalam bahasa aslinya hipokrit, yang kita udah pernah belajar waktu itu. Arti kata aslinya adalah aktor yang menggunakan topeng. Okay? Dan parah banget di sini.
bukan cuma mereka yang gagal masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi mereka juga menutup pintu sehingga orang lain juga nggak bisa masuk. Dengan kata lain, mereka menyesatkan nih. Ini hal pertama yang Yesus kecam dari mereka. Udah sendirinya ngaco, bawa-bawa orang lain lagi buat ikutan ngaco. Nah ini peringatan buat kita. Hati-hati, khususnya Anda yang membimbing orang, memimpin orang, mengajar orang. Ingat pembahasan kita di Matius 16, sebagai orang percaya, kita itu pegang kunci kerajaan surga loh. And dibilang, the gates of hell will not overcome us, and the gates of heaven will be unlocked through us. Kita pegang kuncinya, dan tugas kita adalah justru membukakan jalan supaya orang lain bisa menuju surga. Jangan sampai kita malah menghalang-halangi mereka atau bahkan menyesatkan mereka. Jangan sampai. Oke, tugas kita justru bukain tuh dengan kunci yang kita punya, yang Tuhan kasih buat kita. Kita buka pintu surga supaya orang bisa mengenal Yesus dan masuk ke surga. Itu tugas kita. Oke, makanya Yesus mengecam para ahli Taurat ini karena mereka bukannya membukakan jalan ke surga, malah menyesatkan. Itu kecaman yang pertama. Yang kedua, ayat berikutnya. Yesus bilang, ayat 14, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Oke, ini juga sebuah praktek jahat yang dilakukan oleh para pemuka agama di zaman itu. Mereka itu terbiasa dengan cerdik mengelabui para janda, kalau saya baca, supaya mereka bisa mengambil hartanya. Kadang pakai alasan agamawi gitu ya, oh ini Tuhan yang suruh nih, kamu persembahkan tuh rumah kamu gitu ya. Atau dengan alasan bisnis, oh ya saya bantu nih, dan sebagainya. Tapi intinya mereka menelan tadi, mereka mengambil harta janda-janda ini. Gitu ya. Nah, kemudian dibilang mereka mengelabui dengan doa yang panjang-panjang. Oke. Katanya yang saya baca, jadi doa para pemuka agama di zaman itu minimal katanya ya, itu minimal 3 jam. Oke. 1 jam pertama itu untuk meditasi, mereka bermeditasi dulu sejam pertama. Lalu jam kedua itu mereka bakal mengucapkan doa dengan semua kata-kata yang indah gitu ya. Ya Tuhan, Engkau yang luar biasa, bertahta, megah, berkuasa, panjang lebar, yang indah. Itu 1 jam. Dan lalu 1 jam terakhir itu untuk meditasi lagi. Kebayang? Meditasi sejam, doa sejam, meditasi lagi 1 jam. Jadi total 3 jam waktunya mereka berdoa. Waduh, capek deh. Nah, jangan salah mengerti. Saya bukan anti doa yang panjang, oke? Saya pribadi sih sukanya doa yang simple, yang to the point. Karena buat saya doa itu seperti kita ngobrol sama bapak kita atau sama teman kita, ya nggak sih? Jadi simple aja apa adanya. Kalau saya seperti itu. Tapi saya tahu juga bahwa ada banyak hamba Tuhan yang bisa doa sampai berjam-jam setiap hari, dan menurut saya itu juga nggak salah. Boleh-boleh aja. Selama memang doanya berkualitas. Oke, jadi yang penting adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Mau 5 menit, mau 5 jam, terserah, silakan. Asal itu memang berkualitas, bukan dibuat-buat, bukan sekedar ritual doang. Oke? Nah, dalam kasus ahli Taurat dan orang Farisi ini, mereka doanya panjang, tapi cuma ritual doang. Dengan tujuan apa? Dibilang tujuannya mengelabui mata orang, supaya terlihat lebih rohani aja, that's it. Itu doang tujuannya. Dan Yesus bilang apa di kalimat terakhir? I think ini menarik banget. Dibilang, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Perhatikan kata lebih berat hukumannya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata baik reward maupun punishment itu ada levelnya yang berbeda-beda. Betul ya? Sama seperti kalau kita lahir baru, kita ke surga kan, kita selamat nih gitu. Tapi Alkitab juga bilang bahwa ada mahkota yang berbeda-beda buat setiap kita. Oke? Jadi ada reward yang berbeda dan kita bakal dihakimi dengan perbuatan kita untuk menentukan reward yang kita terima di surga nanti. Betul? Kebayang ya? Semua ke surga, tapi rewardnya beda-beda di surga. Nah ternyata di neraka juga sama nih. Ketika seseorang masuk neraka, ternyata level hukuman di sana itu berbeda-beda. Yesus bilang, orang-orang munafik ini akan menerima level hukuman yang lebih berat.
So, ini sebuah konsep yang menurut saya menarik. Ternyata ada different levels of punishment dan ada different levels of reward. Oke, kita orang percaya, kita udah selamat, tapi mari kita dengan perbuatan kita di bumi ini, mari kita berjuang untuk memperoleh reward yang besar di surga nanti. Supaya kita nggak sekedar selamat doang, tapi kita mendapatkan kemuliaan yang lebih lagi. Amin? Oke. Lanjut ya. Kecaman yang ketiga. Ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Oke, ini juga menarik. Dikatakan bahwa mereka ini radikal banget dalam outreach. Wih, ini keren loh baca. Mengarungi lautan, menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja. Wow, coba aja kalau kita semua punya spirit penjangkauan seperti ini. Hebat loh. Sementara kita kan kadang nge-WhatsApp satu orang aja buat ajakin ikut Natalan, males. Ini mereka dibilang, mereka itu mengarungi lautan, menjelajah daratan, demi satu orang aja. Ini mereka hebat banget outreach-nya. Cuma masalahnya apa? Dibilang di sini, mereka menangin jiwa untuk menjadi penganut agamamu. Jadi mereka bawa orang ke agama. Mereka bukan ngajak orang mengikut Tuhan, mereka mengajak orang untuk mengikuti opini dan tradisi mereka. Kata penganut agama, ini dalam bahasa aslinya kalau saya cek menggunakan kata proselytos, yang artinya orang ini convert, menerima seluruh tata cara tradisional Yahudi, termasuk semua hukum sunat dan juga seremonial law mereka, pokoknya benar-benar semua nih. Jadi benar-benar dimasukin ke agama. Bukan dikenalin ke Tuhan, dimasukin ke agama. Nah, saudara, hari ini saya lihat ada juga banyak banget aliran yang radikal dalam penjangkauan. Dan saya sebetulnya acung jempol buat mereka. Effort mereka hebat. Mereka buka booth di mall, mereka datang ke rumah-rumah buat menjangkau jiwa. Itu luar biasa. Kita perlu contoh semangat mereka. Tapi yang lebih penting lagi, pertanyaannya, orang-orang yang dijangkau ini mau dibawa kemana? Oke? Kita harusnya jangkau orang bukan buat masuk ke sebuah agama atau buat sekedar menambah member gereja kita. Enggak. No, kita menjangkau orang supaya mereka percaya Yesus. Terserah di KTP-nya mau tulisannya agamanya apa, actually I don't care. Asal dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tujuan kita itu. And don't get me wrong, I do believe that church is very important. Saya percaya gereja itu penting. Saya mencintai gereja saya ICC. I love my church very much, and I hope banyak orang bisa datang ke ICC. I really pray and I try to do that. But bringing people to church is not as important as bringing people to Christ. Oke, gereja penting, tapi yang jauh lebih penting lagi adalah membawa orang kepada Kristus, bukan kepada gerejanya, tapi kepada Tuhannya. Oke, semoga kita bisa menangkap ini. Again, jangan salah tangkap, gereja penting nggak? Penting banget. Tapi yang terutama kita harus bawa orang kepada Tuhan dulu. Oke, bukan menjadi penganut agama tertentu, tapi bawa dia kepada Kristus. Sip, itu kecaman yang ketiga. Karena orang Farisi ini penjangkauannya jago, saya bawa orang kepada agama, bukan kepada Kristus. Yang keempat, ayat 16. Ini agak panjang, saya bacakan. Celakalah kamu, hai pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, itu nggak sah. Tapi bersumpah demi emas bait suci, nah itu sumpah itu mengikat. Hai kamu orang bodoh dan orang buta, apa yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Kemudian bersumpah demi mezbah, sumpah itu nggak sah. Tapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang buta, apa yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Oke, ini perlu saya jelaskan sedikit. Yang keempat ini adalah mengenai sumpah palsu. Kita lihat bahwa para ahli Taurat ini, tentunya mereka memegang 10 perintah Allah. Ya kan? Dan di situ bilang, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, jadi
mereka lalu membuat sebuah sistem kepercayaan yang konyol tentang sumpah ini, yaitu bahwa ada yang namanya binding oath, binding oath atau sumpah yang mengikat. Kemudian ada juga yang namanya unbinding oath atau sumpah yang tidak mengikat. Ada sumpah yang mengikat, ada sumpah yang nggak mengikat. Ini tradisi mereka ya. Nah, apa bedanya? Sumpah yang mengikat itu adalah sumpah yang melibatkan nama Tuhan. Karena kan menurut hukum Musa nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi kalau udah sumpah terus bawa-bawa nama Tuhan, gitu udah bilang demi Tuhan, itu berarti benar-benar gimana pun caranya ini harus ditepati sumpahnya. Ini namanya binding oath buat mereka. Itu nggak ada yang salah sampai situ ya, aman ya. Tapi di sisi lain, kalau mereka bersumpah tapi nggak menyebut nama Tuhan, maka secara aturan tradisi mereka, sumpah itu boleh dilanggar. Ini yang konyol. Konyol banget ya. Jadi kalau mereka nggak yakin nih, mereka mau janji, mereka mau sumpah, tapi nggak yakin, mereka bakal nggak sebut nama Tuhan. Supaya kalau sampai akhirnya dilanggar, ya nggak apa-apa. Menurut saya ini konyol, ridiculous banget. Karena berarti dari awal, mereka itu sebelum bersumpah, mereka udah berencana bahwa ada kemungkinan mereka bakal melanggar. Ya nggak? Jadi mereka mempersiapkan sebuah escape plan, rencana jalan keluar gitu ya, supaya mereka bisa selamat dan nggak usah menepati. Kan gue waktu itu nggak bilang demi Tuhan, berarti nggak apa-apa dong. Itu seperti itu, Dan kemudian sistemnya mereka kembangkan lagi, dibikin makin rumit, dan semakin banyak celahnya yang bisa mereka langgar. Tadi ya, contohnya tuh, demi bait suci itu mengikat, tapi kalau itu nggak mengikat. Tapi kalau demi emas bait suci, nah itu baru mengikat tuh. Nah, gue kan nggak nyebut kata emas, jadi nggak apa-apa dilanggar. Konyol banget ya. Demi mesbah itu nggak mengikat. Kalau demi persembahan di atas mesbah itu baru mengikat. Gue kan nggak sebut persembahan, jadi nggak apa-apa dilanggar dong. Kebayang, Saudara bisa lihat betapa konyolnya ini permainan yang mereka buat ini. Dan di sini di bagian ini Yesus mengecam semua permainan kata-kata ini. Karena bagi Yesus our word is our bond. Ucapan kita adalah pengikat kita. Semua perkataan yang keluar dari mulut kita itu sama pentingnya dan harus kita jaga baik-baik. Makanya ingat Yesus pernah bilang apa? Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Jadi menurut Yesus, ini bahkan harusnya nggak usah pakai sumpah-sumpahan segala. Karena toh setiap perkataan, setiap janji yang keluar dari mulut kita, itu harus digenapi, harus dianggap serius, harus ditepati. Jadi bahkan nggak perlu sumpah. Karena semua perkataan sama pentingnya menurut Yesus. Nangkep ya? Lalu ada orang yang malah jadi bilang, waduh, Pastor, kalau gitu mendingan gue nggak usah janji deh, daripada ntar nggak ditepatin lagi. Sebetulnya itulah sikap para ahli Taurat ini. Mereka dari awal berencana untuk melanggar, mereka nggak bersungguh-sungguh waktu bikin janji, makanya mereka bikin escape plan tadi, gitu kan, dibikin celahnya. Tapi kita enggak, Now, mari kita menjadi orang-orang yang berani berjanji dan berani berjuang sekuat tenaga untuk menepatinya. Ini quote yang saya suka banget. The coward says, I won't promise, so I won't break it. But the brave says, I promise, and I will keep it. Hanya orang-orang penakut yang bilang, aduh saya nggak mau janji, ntar nggak bisa tepati lagi. Nah, orang-orang yang berani komitmen, itu bakal bilang, saya janji. Dan saya bakal perjuangkan menepati janji itu. Mari menjadi orang-orang yang seperti itu. Say I promise, and I will keep it. Mari berkomitmen dalam setiap hubungan, dalam setiap pekerjaan kita. Mari menjadi orang yang berkomitmen untuk menyelesaikan semuanya. Amin. Lanjut. Itu udah tadi kecaman yang keempat ya. Sudah berkati. Lanjut ya. Yang kelima. Ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih ada semanis dari jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini ayat yang juga kita ajarin di kelas Engage. Biasa Pastor Nala bagian ini bab stewardship, bagus banget. Kita lihat para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka ini sangat disiplin dalam hal persepuluhan ya. Bahkan sampai yang kecil-kecil banget nih kayak selasih, ada semanis, jintan, ini kan
Ini panenan yang kecil banget sebetulnya. Tapi mereka perhatiin banget nih ukurannya, jangan sampai ada yang kurang perpuluhannya. Mereka teliti banget ngurusin yang gituan. Bagus nggak? Bagus. Oke, nggak ada yang salah. Bagus mereka teliti dengan perpuluhan. Tapi lalu mereka mengabaikan yang terpenting katanya, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi ini cara mainnya para ahli agama di zaman itu ini. Mereka menggunakan aturan-aturan yang buat mereka lebih mudah, gitu ya. Itu sebagai kompensasi atas pelanggaran-pelanggaran mereka yang lebih besar. Jadi kalau ada aturan yang mereka nggak tepati, nggak apa-apa, karena aturan yang ini saya tepati nih. Oke, dibayar-bayaran gitu, kompensasi sistemnya. Itu yang namanya agama, ya nggak sih? Agama kan gitu ngajarinnya. Tiap hari ditimbang. Lebih banyak mana nih? Lebih banyak kebaikan kita hari ini, atau lebih banyak dosa kita hari ini? Wah, kalau banyakkan dosa, tambahin amalnya. Karena ditebus tuh. Itulah sistem agama. Nah, Yesus tahu bahwa sistem ini nggak bakal berhasil. Karena tiap hari, tiap saat, kita lebih banyak bikin dosa pasti. Kita nggak akan pernah bisa tebus dosa kita dengan perbuatan baik. Makanya Yesus mengecam cara main para ahli agama ini. Karena mereka bayar perpuluhan, detil banget, tapi mereka abaikan keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Mereka pikir nggak apa-apa, toh saya udah bayar pakai perpuluhan. Oke, jadi itu bukan cara mainnya. Oke, kita nggak bisa menggunakan sistem agama seperti itu. Nah, kemudian sayangnya ada beberapa aliran yang menggunakan ayat ini untuk bilang bahwa tuh kan berarti perpuluhan nggak penting tuh, nggak usah tuh perpuluhan zaman sekarang tuh udah nggak ada, itu perjanjian lama, itu hukum Taurat tuh, kayak Farisi aja lu perpuluhan. Oke, ini perlu saya luruskan juga ya buat saudara yang belum, terutama buat saudara yang belum ikut kelas Engage, saya akan coba luruskan di sini. Pertama-tama kita perlu lihat bahwa konsep persepuluhan itu udah ada dari zaman Adam dan Hawa. Oke, di Taman Eden, ingat ya, semua buah boleh dimakan, tapi ada satu pohon yang buahnya nggak boleh. Ini kan konsep perpuluhan nih. Ada sebagian yang set apart, dipisahin, nggak boleh kita makan sendiri. Dari zaman Adam dan Hawa tuh. Kemudian di Kejadian 14, kalau kita baca, ada kisah ketika Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Yang kita tahu Melkisedek itu adalah perwujudan dari Yesus sendiri, sebuah epifani dari Yesus. Di Kejadian 14 dibilang, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpuji Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Lihat, Abram memberikan persepuluhan. Dan jangan lupa bahwa Abram itu hidup sekitar 500 tahun sebelum Musa. Sementara hukum Taurat ditulis oleh Musa, betul ya? Jadi kalau orang bilang bahwa perpuluhan itu cuma aturan hukum Taurat, perjanjian lama, itu jelas salah banget. Karena bahkan Abraham bayar perpuluhan jauh sebelum hukum Taurat ada. Ini Abraham udah bayar perpuluhan nih. Oke. Kemudian balik ke yang Matius 23 tadi dibilang, Yesus bilang apa di kalimat terakhir yang saya kuningin tuh? Yesus bilang, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Artinya, yang mana yang perlu kita lakukan? Dua-duanya dong, betul? Persepuluhan harus, keadilan, belas kasihan, kesetiaan juga harus. Di perjanjian baru pun Yesus menegaskan bahwa persepuluhan masih berlaku. Dan bahkan sampai di kitab Wahyu, kalau kita baca mengenai kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus memerintah di Yerusalem baru, di Wahyu 21-24 dibilang, dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dibilang raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Jadi bahkan sampai nanti di Yerusalem baru, di akhir zaman nanti, manusia akan tetap selalu membawa sebagian dari harta mereka kepada Yesus. So tithing is an eternal concept. Perpuluhannya adalah sebuah konsep yang abadi. Bukan cuma aturan zaman dulu, bukan cuma aturan zaman sekarang, tapi ini aturan yang kekal, berlaku selamanya. Kenapa? Karena tujuan perpuluhan apa? Ada di Ulangan 14 ayat 23, terjemahan The Living Bible, itu bagus banget di layar saudara. The purpose of tithing is to teach you always to put God first in your lives. Tujuan perpuluhan adalah mengajarkanmu untuk selalu menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup. Dan ini kan prinsip yang eternal, ya nggak sih? Mau sampai kapanpun tetap berlaku. Zaman dulu, zaman sekarang, masa depan, Tuhan tetap selalu yang utama.
We must always put God first in our lives. Itulah inti mengapa kita tetap selalu mengembalikan persepuluhan. Bukan karena Tuhan perlu duit, enggak, saya yakin Tuhan nggak perlu duit kita, tapi ini mengajarkan kita selalu menjadikan Tuhan yang utama. Amin. Semoga cukup jelas buat saudara. Jadi ini prinsip yang eternal soal tithing ini. Dari Kejadian sampai Wahyu dibahas terus. Wah, minum dulu ya. Oke, kita lanjut. Rule number 6, kecaman yang ke-6, ayat 24. Hai kamu pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Oke. Ayat 24, tentunya ini sebuah ilustrasi yang lucu ya dari Yesus. Jadi siapa bilang Yesus nggak bisa bercanda? Dia fun ya, dia bisa bercanda ya. Dia bilang, nyamuk kamu pergiin tuh, kamu keluarin dari minumanmu. Tapi ini ada unta di minuman kamu, malah kamu telan. Again, jangan sampai salah. Perhatikan, nggak ada yang keliru dengan menyingkirkan nyamuk dari minuman. Ya, nyamuk memang harus dipergiin. Masa udah tahu ada nyamuk di minuman kita, malah kita sengaja minum? Kan enggak ya? Tapi ini para ahli Taurat, tadi yang kecil-kecil diurusin, nyamuk-nyamuk dikeluarin, yang gede, ini segede onta, malah dicuekin, malah ditelan. Ini yang dibuat sama para ahli Taurat ini. Harusnya gimana? Ya dua-duanya dikeluarin dong. Nyamuk jangan diminum, unta apalagi. Jadi apa yang kotor dikeluarin semua. Dan kita lihat di sini Yesus mengecam mereka yang sangat concern dengan penampilan luar. Harus terlihat bagus banget dari luar. Sementara dalamnya itu penuh dengan dosa, penuh dengan korupsi, penuh dengan kerakusan. Yesus bilang, bersihkan dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Sekali lagi, jangan sampai salah. Yang harus bersih, yang dalam atau yang luar? Dalam atau luar? Dua-duanya. Oke, dua-duanya harus bersih. Tapi dimulainya dari dalam. Our righteousness should be from the inside out. Oke, dari dalam dibersihkan sampai keluar juga bersih. Lanjut. Yang ketujuh, ayat 27. Ini ucapan, celakalah kamu yang ketujuh. Celakalah kamu, hai Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Oke, ini juga masih mirip intinya. Tapi saya mau ceritain dikit background tentang kuburan yang di dapur putih ini ya. Kenapa dibilang seperti kuburan yang di dapur putih? Sejarah dikit ya. Jadi tradisi mereka itu setiap tahunnya di Israel sana, setiap kali mau hari raya Passover, itu kan banyak sekali peziarah yang datang dari berbagai penjuru negeri. Mereka semua datang ke Yerusalem untuk beribadah di Yerusalem. Nah, kemudian kita pernah bahas waktu itu bahwa kalau mau ibadah di Bait Allah itu ada beberapa hal yang nggak boleh disentuh karena kalau kepegang jadi najis tuh. Ini ada macam-macam ya. Salah satunya itu adalah kalau menyentuh mayat. Yang otomatis kalau mayat nggak boleh disentuh, kuburannya juga nggak boleh disentuh karena kuburan bersentuhan dengan mayat. Kan sistemnya gitu ya. Kalau kita menyentuh yang najis, kita jadi najis. Lalu kita pegang orang lain, orang itu ikut najis. Dan semuanya kepegang jadi najis semua gitu kan, aturan mereka gitu. Jadi bahayanya satu orang najis bakal menajiskan orang lain kalau mereka bersentuhan. Nah, untuk menjaga supaya nggak ada orang yang najis yang masuk ke Bait Allah Yerusalem, ini mereka menjaga jangan sampai ada orang yang tanpa sengaja bersentuhan dengan mayat, dengan kuburan. Jadi secara tradisi bangsa Yahudi, mereka itu sebelum Passover, mereka bakal mengapuri, ditaburin dengan kapur, terus semua kuburan dibersihin, ditaburin kapur, supaya kelihatan putih. Itu di sepanjang jalan menuju Yerusalem. Jadi jelas kelihatan. Dengan demikian, para peziarah ini, itu pas mereka lewat, mereka bisa lihat, oh itu kuburan tuh, jangan sampai kepegang. Jadi mereka nggak bakal tanpa sengaja menyentuh dan bikin mereka najis. Nah, kurang lebih kayak gitu tradisinya. Jadi mereka masuk ke Yerusalem dalam keadaan bersih, nggak najis. Oke?
Dan di kecaman ini, Yesus menyamakan para ahli Taurat dan orang Farisi seperti kuburan yang dilapur putih ini. Dari luar putih, bersih gitu ya. Dalamnya bangkai busuk, penuh kotoran. Again, our righteousness should be from the inside out. Dari dalam keluar. Luarnya perlu bersih nggak? Perlu juga. Tapi dimulai dari dalam dulu. Oke? From the inside out. Itu yang ke-7. Terakhir, yang ke-8. Kecaman terakhir yang ke-8, ayat 29. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh-pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular budak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh dari mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Oke, cukup panjang. Tapi ini Yesus memaparkan di sini bahwa dari zaman dulu, orang-orang munafik itu selalu membunuh nabi-nabi Tuhan. Yesus keras banget di sini bilang bahwa ahli-ahli agama munafik ini itu mereka adalah keturunan ular beludak, yang artinya keluarganya iblis. Mereka mengklaim diri sebagai keturunan Abraham, padahal kelakuan mereka lebih seperti keturunan iblis, kata Yesus. Nah, kemudian di ayat 35 yang mau saya highlight di sini, Yesus itu mention para orang kudus yang mati sebagai martir. Yesus bilang, mulai dari Habel, yang kita tahu siapa Habel, dia adalah manusia pertama yang dibunuh oleh kakaknya Kain. Ingat ya, kisah itu Kain dan Habel. Itu orang pertama yang mati sebagai martir. Dia menyembah Tuhan, dan dia dibunuh gara-gara itu. Betul ya? Sampai kepada Zakaria anak Berekia. Nah, ini yang mau saya bahas sedikit. Siapa Zakaria ini, dan kenapa harus disebut sama Yesus? Nah, kisah Nabi Zakaria, ini dia dibunuh oleh Raja Yoas. Dan ini tercatat di kitab 2 Tawarikh pasal 24. Ini nggak ada di layar, saudara boleh catat aja. 2 Tawarikh pasal 24 itu ada kisah Nabi Zakaria dibunuh oleh Raja Yoas. Nah, kalau saudara baca Alkitab bahasa Ibrani, ini Alkitab Ibrani ini agak beda susunannya dengan Alkitab kita. Kalau Alkitab kita kan perjanjian lama dimulai dari apa? Pertama Kejadian, betul, Keluaran, terus sampai ke terakhirnya kitab Maliaki, betul ya? Pertama Kejadian, terakhirnya Maliaki. Nah, kalau saudara cek Alkitab bahasa Ibrani itu beda. Mulainya sama, Kejadian juga, tapi kemudian urutannya beda. Isinya sama persis, cuma beda urutan aja. Nah, urutan kitab terakhir di Alkitab Ibrani adalah kitab apa? Kitab Tawarikh. Jadi 2 Tawarikh ini adalah kitab terakhir di Alkitab bahasa Ibrani. Jadi, ketika Yesus bicara soal penumpahan darah dari Habel sampai Zakaria, Yesus lagi bicara soal seluruh perjanjian lama. Dari awal sampai habis tuh. Dari Kejadian sampai Tawarikh kitab terakhir. Di mana sepanjang sejarah, Israel selalu menolak dan bahkan membunuh nabi-nabi Tuhan. Dari Habel sampai Zakaria. Oke, jadi bicara the whole Old Testament, sepanjang perjanjian lama. Menarik ya? Jadi Habel itu nabi pertama, orang pertama yang mati karena nama Tuhan, dan Zakaria itu adalah nabi terakhir yang dibunuh di perjanjian lama. Oke, itu dia 8 ucapan duka yang Yesus kecamkan kepada para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di bagian terakhir, Yesus meratapi Yerusalem. Oke, boleh ditampilkan di bagian terakhir, the cry of Jerusalem. Ini adalah ratapan Yesus kepada Yerusalem. Dan bahkan kalau sudah baca kisah yang sama, tercatat juga di Lukas 19, dibilang di 41 bahwa ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Yerusalem, ia menangisinya. Dibilang Yesus menangisi Yerusalem. Seingat saya, mudah-mudahan nggak salah, yang saya ingat, itu hanya 2 kali tercatat di Alkitab Yesus menangis. Yang pertama adalah ketika Lazarus meninggal
Ingat ya? Dan kemudian Yesus melihat kesedihan Maria dan Marta yang ditinggalkan, lalu Yesus menangis bersama dengan Maria. Dan yang kedua adalah ini, saat Yesus menangisi Yerusalem. Jadi Yesus betul-betul sedih, hatinya hancur banget, karena dia mengasihi Yerusalem, dia mengasihi bangsa Israel, dia bahkan mengasihi para orang Farisi ini. Dan hatinya hancur karena para pemimpin dari bangsa pilihan Tuhan justru menyesatkan umat Tuhan. So again, this is the lamentation of love. Yesus menangis melihat Yerusalem. Ayat 36, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Di ayat 37, bahkan Yesus bilang, dia tuh udah mencoba untuk melindungi umat Tuhan ini. Seperti induk ayam melindungi anak-anaknya. Tapi mereka tidak mau, dibilang kamu tidak mau. Saudara, ketika hidup kita ini keluar dari penjagaan Tuhan, ketahuilah bahwa bukan Tuhan yang gak mau ngejagain kita, melainkan kita yang gak mau untuk diam di bawah naungan sayapnya Tuhan. Kita yang lebih suka buat bebas, berkeliaran, menjauh dari Tuhan, hidup semau kita. Sama seperti para ahli Taurat dan orang Farisi ini. Mereka tahu kebenaran soal Mesias, tapi mereka memilih untuk tutup mata dan hidup sesuai tradisi, sesuai keinginan mereka aja. Suka-suka mereka, yang penting berkuasa. Dan di ayat 36, Yesus bilang, semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Angkatan mereka. Dan benar bahwa secara sejarah, generasi itulah, angkatan mereka inilah yang akhirnya mengalami dihancurkannya Yerusalem dan dibakarnya Bait Allah pada tahun 70 Masehi oleh bangsa Romawi. Ini seperti yang udah kita bahas di kelas sebelumnya ya. Tahun 70 Masehi, di bawah pimpinan Titus, bangsa Romawi menghancurkan Yerusalem, membakar Bait Allah. Dan angkatan mereka yang menanggungnya, generasi mereka yang mengalami ini. Sedih banget. Sedih banget. Yesus meratap buat Yerusalem, Yesus meratap buat manusia-manusia yang dikasihinya. Well, saudara, I think itu pembahasan Matius 23. Sekali lagi, it's a lamentation of love. Hati Yesus selalu hancur ketika melihat manusia yang begitu dikasihinya memilih untuk menjauh dari Tuhan hingga akhirnya binasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita memutuskan untuk enggak menjauh dari Tuhan. Tuhan selalu rindu untuk menjaga kita di bawah naungan sayapnya. Dibilang tadi sama seperti induk ayam pengen melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Pertanyaannya, apakah engkau mau? Do you want to stay under His mighty wings? Karena keputusan untuk diam di dalam perlindungan Tuhan, itu ada di tangan kita sendiri. Apakah kita mau pergi meninggalkan Tuhan, atau kita mau diam di bawah naungan sayap Tuhan yang Maha Kuasa itu. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat kelas hari ini. Terima kasih buat setiap revelation. Terima kasih buat setiap hal yang boleh kami belajar tentang apa yang Tuhan gak inginkan terjadi dari kami, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan rindu kami semua selamat. Tuhan rindu kami semua hidup maksimal. Dan Tuhan bersedih ketika kami binasa atau ketika kami gak mencapai kemaksimalan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami nggak mau jadi seperti orang-orang Farisi, seperti ahli Taurat yang munafik, yang pakai topeng doang, bagus di luar doang, enggak. Kami mau jadi orang-orang yang real. Kami mau jadi pemimpin yang real terhadap anak-anak rohani kami, terhadap bawahan kami di kantor, terhadap anak-anak jasmani kami, terhadap semua teman-teman kami. Kami mau jadi real. Kami mau jadi orang-orang yang nggak pakai topeng, dan biar kebenaran itu dimulai dari dalam diri kami. Dan meluap keluar. Dari dalam sampai keluar, hidup kami nyata, terlihat berbeda, memancarkan Yesus di mata orang-orang itu. Kami nggak mau terlalu sibuk dengan agama, sehingga kami melupakan kasih Tuhan yang lebih esensi. Kami mau memutuskan bahkan,
untuk diam di bawah naungan sayap Tuhan. Kami tahu disitulah, di bawah sayap Tuhanlah kami menemukan damai, kami menemukan sukacita, kami menemukan berkat dalam kehidupan kami. Itu saat kami tinggal under your mighty wings, di bawah sayap Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapak, ini komitmen kami hari ini. Thank you buat setiap kebaikan Tuhan. Dan mari semua yang mau menjadi orang Kristen yang real, mengasihi Tuhan, sama-sama berkata, amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara udah join di kelas hari ini. Jangan lupa kirimkan semua feedback ke Instagram saya Aryan Dave. Dan sekali lagi kalau sudah melewatkan beberapa kelas sebelumnya, kami bakal upload semua kelas-kelas yang ada di YouTube City Church. Bisa diakses juga lewat link yang ada di Instagram saya. Puji Tuhan, thank you semua. Jangan lupa 2 minggu lagi kita libur. Kita bakal ketemu di pasal berikutnya di tahun 2021. Mari sekali lagi, kalau orang Farisi aja bisa berjuang ngajak satu jiwa untuk masuk agama mereka, saya mau encourage buat ibu saudara, mari ajak satu orang minimal buat ikut Natalan kita, oke? Natalan kita tahun ini, mari ajak orang minimal satu, tapi ajak sebanyak mungkin supaya mereka bisa kenal Yesus. Amin. Thank you so much. Sampai ketemu di kelas berikutnya dan sampai ketemu di Natalan di sisi pastinya. God bless you. Tuhan berkati semuanya.